天河，不是你们。 Hai, semangat pagi. Kirana sekarang akan ngelanjutin Perfect World yang udah ketinggalan 2 episode. Gak ketinggalan sih, cuma akunya lagi sakit, jadi gak bisa nemenin kalian deh. Kalau kalian sendiri gimana? Terus sehat ya, biar bisa selalu beraktivitas dan ngelakuin apa yang pengen dilakuin. Nah, sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Swallow Bird menyebabkan gempa di pavilion Butian. Dia beserta binatang lain dan musuh berniat menghancurkan pavilion yang roh pengorbanannya sudah diambang kematian. Serangan api dari musuh telah menghujani pavilion, sehingga Master memerintahkan para murid dan anggota untuk menyerang para musuh tersebut. Saling serang pun terjadi. Ternyata banyak sekali binatang-binatang yang datang untuk menghancurkan tempat tersebut. Selain itu, sepertinya mereka menginginkan harta yang dimiliki oleh pavilion. Teman-teman Shihao yang kebetulan ada di sana juga ikut berperang demi mempertahankan pavilion, termasuk juga Ling Er yang sedari kemarin belum pulang dari sana. Kekuatan-kekuatan dahsyat berterbangan ke sana kemari, begitu juga dengan musuh. Mereka mengerahkan kekuatan-kekuatannya untuk menumpas orang-orang Butian. Ling Er berada di tengah-tengah serangan musuh. Kemudian terdengar suara dari biawak raksasa mengatakan bahwa nyawa Ling Er akan segera berakhir sembari biawak tersebut mencoba menerkam Ling Er. Untung saja datang Shihao yang segera mendorong Ling Er dari serangan biawak itu. Terlihat juga leluhur Moyan dan Pak Xiongfei menyerang musuh. Mereka mengerahkan kekuatan supranaturalnya untuk bertahan. Lalu Shihao melihat pada Yu Feng. Dia sangat heran karena Yu Feng sebagai murid pavilion Butian malah menyerang kawan-kawannya sendiri. Sementara roh pengorbanan Dewa Anggur berusaha membantu meskipun kehidupannya akan musnah. Dia menyerang Wing Tiger yang menginginkan esensi akar dari roh pengorbanan. Mereka bertarung sangat sengit. Wing Tiger tidak sendirian, dia dibantu oleh Swallow Bird. Roh pengorbanan pun tak patah semangat melawan kedua binatang ganas itu. Sedangkan Yu Feng telah berada di sekitar roh pengorbanan. Rupanya Yu Feng dari klan Yu berkhianat berkedok sebagai murid pavilion. Dia juga menginginkan akar milik Dewa Anggur sama seperti dua binatang yang bertarung di atas. Yu Feng mengeluarkan ular raksasa dan 2 orang penyegel untuk membantunya mengambil akar Dewa Anggur. Shihao yang sedari tadi melihat Yu Feng segera mengejarnya. Yu Feng pun memerintahkan tim penyegel untuk membereskan Shihao terlebih dahulu. Tak lama kemudian, datang Ling Er, Da Hong dan Ertuzi datang membantu. Para hewan saling bertarung, sedangkan Ling Er dan Shihao masih mencoba mengalahkan tim penyegel. Yu Feng akan segera mengambil akar dewa, tapi dia butuh waktu untuk melakukannya, sehingga dia meminta ular dan tim penyegel untuk menghadang Shihao dan kawan-kawan. Akhirnya, Yu Feng berhasil menancapkan senjatanya pada roh pengorbanan Dewa Anggur. Swallow Bird menyadari bahwa ada seseorang yang menyakiti Dewa Anggur dari bawah. Untuk itu, dia makin melancarkan serangan-serangannya. Begitu juga dengan Wing Tiger. Lalu Dewa Anggur menyebarkan esensi ilahi yang ia miliki untuk melahirkan kembali lautan kering. Hal itu dilakukan agar para musuh tidak lagi saling berebut mengambil benih pohon darinya. Yu Feng marah karena Dewa Anggur menghujani dengan esensinya. Tim penyegel menyarankan agar Yu Feng pergi ke area hujan ilahi tersebut. Yu Feng dan timnya pun segera pergi. Shihao ingin mengejar, namun roh pengorbanan melarangnya. Dia diperintah untuk mengabarkan pada Master Pavilion agar mengevakuasi murid dan para anggota ke jalan pelarian yang akan dibuka oleh Dewa Anggur. Bersama Da Hong, Shihao pun segera mengabarkan berita itu pada Master Pavilion. Benar saja, dengan esensi ilahi milik Dewa Anggur, para musuh merasa senang karena dapat meningkatkan kekuatannya. Master memerintahkan semua murid untuk mundur ke gerbang gunung. Namun hal itu diketahui oleh Swallow Bird yang kemudian menyerang para murid yang berlari ke gerbang gunung. Penyerangan pada murid pavilion diikuti oleh binatang-binatang yang lain. Leluhur Moyan tidak serta-merta melarikan diri ke gerbang gunung. Dia masih menyelamatkan murid-murid dari serangan para binatang-binatang tersebut. Tiba-tiba, hujan ilahi berhenti. Lalu para musuh bersegera akan mengambil obat dan pusaka yang dimiliki pavilion. Pak Xiongfei bilang akan menyusul masuk ke portal pelarian. Dia terlebih dahulu membereskan orang-orang yang ingin mengambil pusaka dan obat pavilion. Begitu juga Shihao terus menyerang binatang-binatang yang akan menghalangi murid pavilion memasuki portal pelarian Dewa Anggur. Tak ketinggalan, Master Pavilion dan leluhur Moyan masih bertenaga menyerang musuh demi keselamatan para murid pavilion.
Yu Feng yang kembali ke arena pertempuran berpura-pura diserang oleh musuh yang ternyata tim penyegalnya sendiri. Dia meminta pada Pak Xiongfei yang tidak tahu apa-apa bahwa dia adalah pengkhianat untuk membantunya. Dengan baik hati Pak Xiongfei memintanya agar tidak panik. Setelah Yu Feng berada di belakang Pak Xiongfei, dia berbalik badan dan menghunuskan pedang kecilnya pada Pak Xiongfei hingga tembus ke dada. Dengan badan lemas, Pak Xiongfei masih mencoba melawan ketiga orang itu. Memanfaatkan keadaan tersebut, Yu Feng menghunuskan lagi pedangnya dari perut hingga tembus ke belakang. Meski demikian, Pak Xiongfei terus berusaha menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membasmi musuh. Hingga akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhir disaksikan oleh Shihao. Shihao berteriak tak percaya sambil menghampiri Pak Xiongfei. Dia mengenang kejadian-kejadian lucu bersama Pak Xiongfei. Pertempuran masih terus berlanjut. Kobaran api dan kemarahan terjadi di semua area pavilion putihan. Yu Feng kembali mencoba membuat kekacauan dengan menyerang portal pelarian Dewa Anggur. Hingga akhirnya portal itu benar-benar terhalangi. Ling Er melihat kejadian itu. Dia berpikir bagaimana cara agar orang-orang pavilion tetap hidup. Kemudian datang tim penyegelnya akan menjemput. Ling Er pun meminta untuk bertemu dengan ayahnya. Di lain sisi, roh pengorbanan Dewa Anggur sudah terlihat menggugurkan daun-daunnya. Tak lama kemudian datang leluhur Guru Gui ke arena pertempuran, mengambil kembali benih Dewa Anggur yang sudah di tangan Wing Tiger. Dewa Anggur berterima kasih pada Guru Gui. Untuk itu, Dewa Anggur merasa sudah lega karena pemilik dari pavilion telah datang. Kemudian perlahan roh pengorbanan Dewa Anggur menghilang. Swallowbird meminta menyerahkan benih dewa itu. Oh, jangan coba-coba. Scene berpindah pada Shihao yang berlumuran darah di pipi duduk di hadapan jasad Pak Xiongfei. Shihao menjadi sangat marah dan mengalahkan dengan sekali genggaman. Terlihat Shihao mengucurkan air mata karena peperangan ini sudah tak terkendali. Anggota pavilion juga sangat bersedih atas kepergian Dewa Anggur. Mereka bersumpah akan mempertaruhkan nyawa demi pavilion putihan. Tiba-tiba datang para murid senior pavilion untuk membantu. Anggota pavilion pun kembali bersemangat, termasuk juga Shihao yang akan membalas dendam demi Pak Xiongfei. Mereka bersatu untuk mempertahankan pavilion putihan dan episode ini berakhir. Bagaimana akhir dari pertempuran ini? Akankah pavilion putihan masih bisa terselamatkan? Nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa, bye!